jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Untirta. Kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan salah satu mahasiswa jurusan Biologi angkatan 19. Kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sinta Aprilia dari jurusan Pendidikan Biologi semester 2. Jadi kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan kamu. Apakah kamu bersedia untuk saya wawancarai? Ya. Itu langsung saja kita mulai sesi wawancaranya. Sinta, saya ingin bertanya, apakah kamu mudah menyesuaikan diri dengan orang lain? Aku mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, tapi tergantung lingkungannya juga. Kalau lingkungannya baik, ya aku menyesuaikan dirinya juga akan Lebih cepat ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Sinta, bagaimana sih cara Sinta itu menghargai orang lain? Kalau menurut aku ya, kalau ada orang yang cerita sama kita, ya kita dengerin dengan baik, maksudnya ya dengerin benar-benar dengerin. Terus kalau dia minta saran sama kita, ya kita kasih saran yang baik juga. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara Sinta itu menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain? Mungkin kita tenang dulu ya, maksudnya beda perbedaan pendapat kan pasti ada aja. Mungkin bisa dengan musyawarah dulu, kayak omongin baik-baik gimana, enaknya gimana, bagusnya gimana. Berarti Sinta ini kayak sikapnya itu lebih terbuka gitu ya, tidak selalu memaksakan pendapat Sinta itu lebih terbuka dengan pendapat orang lain, jadi mudah gitu cara menghargai orang lain. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya ya, ini mengenai keluarga. Seberapa sering sih menghabiskan waktu bersama keluarga? Kan Sinta ini ngekos nih, gimana tuh? Sering apa enggak ngabisin waktu bersama keluarga? Kan sekarang aku ngekos ya, jadi paling kalau pulang ke rumah kayak kumpul di rumah juga udah seneng ya, maksudnya bisa seminggu sekali lah kumpul sama keluarga. Selanjutnya, kalau hubungan Sinta dengan kedua orang tua itu seperti apa gitu? Hubungannya aku sama kedua orang tua baik aja ya. Komunikasi juga lancar? Lancar, kan aku ngekos ya, terus kadang mama juga suka telepon atau SMS biar tahu keadaan aku gimana. Tapi kalau apa sih berkunjung ke kosan gitu, sering nggak? Kalau berkunjung sih nggak terlalu sering, tapi kalau ada waktu ya disempet-sempetin ya. Kalau masalah cerita nih, Sinta tuh suka cerita nggak sih sama orang tua, kayak masalah di kampus kayak gimana, masalah pertemanan, atau bahkan masalah hubungan dengan seseorang gitu? Suka banget, kadang juga hal-hal sepele aku ceritain ke mama ya, gitu. Jadi komunikasi sama orang tuanya lancar. Terus kalau bercerita, kalau Sinta nih kalau bercerita lebih nyaman sama orang tua apa sama teman? Sama orang tua sih. Sama orang tua ya, kayak lebih terjaga gitu rahasianya. Selanjutnya ingin bertanya mengenai pembelajaran di kampus gitu. Gimana sih cara si dosen atau guru ini menyampaikan materi di kelas? Kalau guru nyampaikan materi di kelasnya itu biasanya pakai PowerPoint gitu. Nah, terus juga kan kita biologi, makanya banyak praktikum. Kadang juga kita langsung ke tempat laboratorium tersebut untuk melakukan praktikum. Jadi banyak alat itu ya, menggunakan alat-alat ya buat belajar. Oke. Selanjutnya tuh ada nggak sih kesulitan yang dialami kamu gitu selama proses pembelajaran itu, kayak cara penyampaian materinya kah atau apa? Iya, kalau penyampaian materinya ya kadang dosennya itu terlalu cepat menjelaskan, jadi kitanya juga bingung ya untuk memahami. Jadi dosennya tuh kadang menyampaikan materinya tuh kecepatan gitu. Jadi siswanya itu sulit untuk memahami isi materinya. Nah, oke, yang terakhir ya, saya ingin bertanya, apakah hasil belajar Sinta selama ini memuaskan atau tidak? Iya, memuaskan, karena ya dosen memberikan nilainya ya sesuai sama harapan ya.
saya sedang bersama salah satu mahasiswa jurusan pendidikan biologi. Boleh perkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Nur Fitriani, biasa dipanggil Ani, dari jurusan pendidikan biologi semester 2. Oke. Ini di sini saya ingin melakukan wawancara dengan kamu. Apakah kamu bersedia untuk wawancara? Oke. Pertama ya, saya ingin bertanya, apakah Ani ini mudah menyesuaikan diri dengan orang lain? Aku tipikal orang yang emang gampang sih buat menyesuaikan diri dengan orang lain gitu. Tapi itu tuh tergantung orangnya juga, terus juga tergantung lingkungannya juga. Kalau misalnya orangnya juga satu sama kita gitu loh. Kalau misalnya orangnya gampang nyambung juga sama aku ya gampang. Baik, setelah itu bagaimana sih cara Ani ini menghargai orang lain? Cara menghargai orang lain, kalau misalnya ya kayak contohnya kalau misalnya memang ada orang yang minta saran gitu loh, minta pendapat ke kita, ya kita kasih gitu loh, kita kasih masukan. Terus juga kalau misalnya memang ada orang yang memang mau cerita ke kita, ya kita bisa menghargai lewat situ gitu, dengerin ceritanya, terus juga kasih saran dan motivasi gitu. Ya, selanjutnya buat Ani sendiri nih, bagaimana cara Ani mengatasi perbedaan pendapat dengan orang lain? Perbedaan pendapat paling kayak kalau misalnya emang nggak langsung bilang kalau misalnya pendapat itu jelek atau gimana gitu, dia nerima dulu, maksudnya ngasih kritik tapi nggak menjatuhkan gitu, nggak langsung itu pendapatnya jelek gitu, pendapatnya nggak bagus. Jadi lebih menerima yang pendapat orang lain. Oke, selanjutnya tentang lingkungan keluarga nih, tentang keluarga. Ani ini ngekos gak sih? Iya. Ngekos. Seberapa sering sih ngabisin waktu bersama orang tua, sama keluarga? Ya paling kan kalau ngekos ada waktu pulang tuh diusahain seminggu sekali tuh pulang gitu kan, seminggu tuh diusahain pulang, dan itu sih waktunya buat sama keluarga. Oke. Kalau hubungan Ani sama orang tua ini kayak gimana? Hubungannya baik? Jadi kalau misalnya dulu pas SMA sih maksudnya buat ngobrol sama orang tua tuh jarang gitu, tapi kalau sekarang udah kuliah tuh makin sering gitu ngobrol. Kenapa lebih sering pas kuliah gitu ngobrol? Kenapa SMA enggak? Padahal SMA kan serumah gitu. Ya nggak tahu sih kenapa, apa ya, karena kalau misalnya kuliah kan lebih ke banyak masalah gitu kan, banyak tugas gitu, jadi lebih terbuka di pas kuliah aja gitu. Terus jauh juga sama orang tua, jadi komunikasinya harus tetap lancar. Nah, selanjutnya apakah Ani ini sering bercerita sama orang tua gitu? Karena kan sekarang emang kuliah kan, terus ngekos juga, terus jauh, terus jadi nggak serumah, jadi kan setiap harinya emang di luar rumah, jadi sering sih cerita ke keluarga gitu, kayak hari ini kok ngapain kayak gitu, terus ada masalah apa, terus tugas juga gitu. Kalau cerita sama orang tua sendiri ini pas ada di rumah apa ketika di kosan juga komunikasinya tuh lancar gitu melalui handphone? Jadi di rumah sih, kalau misalnya kalau ya paling cuma kayak udah makan belum, mau nanya kabarnya sehat apa enggak gitu. Kalau misalnya udah cerita itu paling biasanya kalau pulang ke rumah. Kalau menurut Ani nyamanan cerita sama orang tua apa cerita sama teman? Sama orang tua sih. Kenapa? Karena kalau sama orang tua ya tadi lebih apa ya, bisa lebih terbuka mungkin ya. Terus juga kan kalau sama orang kan suka apa sih namanya, mulutnya tuh suka bocor gitu. Kalau misalnya orang tua ya lebih aman. Oke. Selanjutnya tentang belajar di kampus ya. Kalau Ani di biologi ya, gimana sih cara dosen itu menyajikan mata kuliah di kelas biologi? Paling sih kalau dosen tuh ya pakai PowerPoint gitu, terus biasanya ngejelasin kayak gitu. Selanjutnya itu saya ingin bertanya, kan Ani ini jurusan biologi, gimana sih cara dosen itu menyampaikan materi pelajaran di kelas biologi? Biasanya sih kamu lewat PowerPoint kayak gitu, terus juga kalau misalnya itu kan di kelas, terus juga ada kita kan biologi biasanya suka ada praktikum gitu, itu ya di lab gitu, jadi kita langsung praktek gitu. Lebih banyak di labnya apa di kelasnya kalau biologi? Kalau
misalnya aku sekarang kalau misalnya mau lab tuh paling seminggu 2 kali ya, seminggu sekali gitu. Selanjutnya itu ada nggak sih kesulitan dalam memahami mata pelajaran yang dosen berikan? Biasanya sih kan kadang suka ada tuh dosen yang kalau misalnya ngejelasin tuh kayak kurang jelas gitu lah, terus cepat juga, jadi nangkep maksudnya tuh agak susah gitu, kecepatan kan gitu. Jadi buat memahaminya juga susah. Nah, selanjutnya apakah hasil belajar Hani sama ini kan udah 2 semester nih, memuaskan apa enggak sih hasil belajar yang di Kalau yang sekarang aku dapetin sih ya alhamdulillah masih gitu kan, dari nilai-nilainya juga ya sesuai gitu. Terima kasih ya Ani sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Selanjutnya di sini saya sedang bersama dengan mahasiswa pendidikan geologi angkatan 19. Boleh perkenalkan namanya? Hai, perkenalkan nama saya Valen dari jurusan Biologi 2019. Valen, di sini saya akan melakukan wawancara. Apakah kalian bersedia? Iya, Bu. Ya, baik, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih cara kalian ini menyesuaikan diri dengan orang lain? Menyesuaikan diri ya. Kalau aku sih biasanya menyesuaikan dirinya untuk orang yang baru kenal tuh sering-sering interaksi sama dia. Terus kita juga harus menyesuaikan sama sikap dia pas pertama kali kita kenalan gitu. Misalkan dia orangnya diam gitu, kita sering-sering tanya, lebih kalau dia diam kita lebih sering nanya ke dia. Jangan diem didiemin lagi. Kalau kayak gitu kan ada interaksi gitu. Tergantung orangnya juga gitu. Selanjutnya nih, bagaimana sih caranya Valen itu menghargai orang lain? Menghargai orang lain, kalau menurut aku cara menghargai orang lain tuh dengan cara kalau misalkan dia lagi cerita ke kita dengerin dengan baik. Maksudnya orang itu kan lebih suka didengerin dulu, kecuali kalau misalkan emang dia minta saran kita. Terus untuk kayak buat untuk yang lebih tua gitu ya, sama sih kayak kalau misalkan dia ngomong kita lebih baik diem dulu. Kalau misalkan emang dia udah mempersilahkan kita buat berbicara gitu, buat ngomong, baru kita ngomong. Itu aja sih. Selanjutnya, gimana cara Valen itu mengatasi perbedaan pendapat dengan orang lain, dengan teman Valen gitu misalnya? Perbedaan, setiap orang itu kan pasti punya pendapat masing-masing ya, otomatis perbedaan pendapat tuh pasti ada aja kan. Kalau cara aku sih pertama kayak dengerin dulu dia maunya apa, aku maunya apa, terus dibicarain aja dulu baiknya tuh kayak gimana, jalan tengahnya kayak gimana. Terus ya bicarain lah baik-baik gitu. Oke, selanjutnya tentang keluarga nih, Valen ngekos dari sini. Ngekos. Kalau kan ngekos jarang nih bertemu sama keluarga. Terus seberapa sering gitu ngabisin waktu sama keluarga, kan jauh gitu. Kalau seberapa sering sih, walaupun ngekos kan masih ada alat komunikasi ya. Itu tuh setiap hari kayak apa sama mama tuh selalu selalu chat kayak jangan lupa makan ya gitu, terus kamu kayak gimana kuliahnya. Itu kan kayak aku masih sering bisa cerita kuliah aku kayak gimana, keseharian aku kayak gimana. Terus makan juga masih terkontrol orang tua kan karena selalu diingetin. Ya sering sih lumayan, maksudnya telepon juga sering gitu, tapi karena kayak buat ketemu langsung kan karena yang susah ya, Jaraknya jauh. Jadi komunikasinya itu cuma lewat ya HP. Kalau hubungan kalian ini dengan orang tua ini kayak gimana? Iya baik-baik aja sih. Baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Nggak ada. Selanjutnya kalau buat cerita nih, kalian lebih nyaman cerita sama teman kalian apa cerita sama orang tua? Tergantung itunya sih. Konteks ceritanya. Konteks ceritanya. Kalau misalkan orang tua kan lebih ke yang mungkin ke pendidikan kayak gimana, terus ya kehidupan selama perkuliahan kayak gimana. Kalau ke temen kan biasa ceritanya yang kayak Masalah ya
seputar pertemanan juga lah intinya kayak gitu. Tapi sama orang tua sih suka cerita pertemanan juga ya gitu. Lebih sering cerita ke orang tua apa ke teman? Kalau karena ngekos ya lebih sering sih ceritanya ke teman gitu. Oke, selanjutnya tentang masalah belajar ya. Ya. Kan Valen ini jurusan biologi ya. Ya. Gimana sih cara dosen ini menyampaikan materi di kelas biologi? Kalau di biologi itu kebanyakan ini kan semester 2 ya. Kebanyakan dosennya itu minta kita buat kelompokan, terus abis itu disuruh kita tuh presentasi per kelompoknya gitu, kayak gitu. Jadi yang Jadi yang lebih aktif lebih tuh aktif siswanya gitu. siswanya. Kayak dosen itu cuma memberi sedikit materi, Terus meluruskan kalau misalnya kita ada kesalahan-kesalahan kayak gitu. kalau buat kesulitannya itu dalam memahami penjelasan materi. Nah kalau kesulitan tuh pasti ada aja ya. Soalnya kan biologi itu lebih banyak kayak nama-nama Latin yang harus dihafal segala macam. Terus banyak kata-kata tuh yang susah kita ingat gitu ya Karena karena bahasanya asing. karena bahasanya asing. Jadi ya sulitnya kayak gitu deh. Dari itu penerimaan bahasa-bahasa yang baru Ya, itu gitu. sulit diingat ya. Kalau menurut aku ya. Oke, yang terakhir ya, kalau buat hasil belajarnya nih memuaskan apa enggak sih selama 2 semester ini? Baru dapat IPK kan semester 1. Iya. Alhamdulillah sih masih lumayan lah. Soalnya kan mungkin mata kuliahnya juga masih dasar ya, belum yang menjurus ke biologi banget gitu. Tapi buat yang mata kuliah biologinya itu kemarin lumayan sih, maksudnya masih Sesuai. masih sesuai ekspektasi lah. Tapi buat semester 2 sih aku mah ngarepinnya ya semoga lebih baik lagi. dari semester 1. Oke, baik, terima kasih ya Valen sudah bersedia saya wawancarai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Iya.